Hasya, panggil Dinda, tidak ada jawaban. Hasya menghela napas lirih, menatap jalan yang mereka lalui untuk kembali pulang ke Jakarta. Baru kemarin Hasya merasakan dia memiliki teman karena teman-teman seangkatannya yang menyapanya seperti seorang yang layaknya bisa diajak mengobrol. Tapi sekarang, Hasya kembali merasa asing. Semua teman angkatannya memusuhi Hasya karena insiden kemarin, secara terang-terangan mereka mengatai Hasya lagi. Dinda sebagai sahabat tentu merasakan apa yang Hasya rasakan, tapi ini bukan salah Hasya. Seharusnya salahkan si bajingan Damian yang emosian dan juga ketua kelasnya yang tidak tahu kondisi. Sudah diumumkan di forum sekolah kalau Hasya adalah tunangan sah dari seorang tuan muda Morgan, seharusnya mereka tahu batasanlah. Tapi yang ada tidak, mereka sengaja mendekat untuk menjilat pada Damian atau sengaja ingin tahu lebih dalam tentang sosok laki-laki itu. Makan dulu Gih, dari pagi lo belum makan sama sekali. Kasihan sama lambung lo, ucap Dinda, dia mengelus bahu Hasya penuh perhatian. Meminta sahabatnya ini untuk bersabar sedikit. Aku nggak lapar Din, balasnya. Dinda lagi-lagi menghela napas, hatinya mengutuk Damian yang membuat Hasya begini. Ah, ingin sekali Dinda cakar wajah sok ganteng yang meskipun memang ganteng itu. Gue nggak makan juga kalau lo nggak makan, ucap Dinda, dia melepaskan makanan yang diambilnya saat sarapan pagi tadi sebelum mereka berangkat pulang. Ya udah, balas Hasya, tidak ada niatan membujuk Dinda membuat gadis ini kesal sendiri. Gue udah beli dress jauh-jauh hari, taunya acaranya yang kita tunggu-tunggu nggak sampai sejam. Celutukan dari kursi paling belakang dihadiahi sorakan penuh persetujuan dari yang lain. Guru yang menjadi pembimbing setiap bas segera menghentikan aksi para murid yang secara tidak langsung menghakimi Hasya. Diam-diam, tenang semuanya, teriak mereka. Hasya menutup mata, perasaannya campur aduk. Dia rasanya ingin menangis sekarang, tapi menunjukkan tangisannya sama saja menghinanya secara tidak kasat mata. Sementara di tempat lain, Abraham menghela napas. Dua mayat yang bekerja di rumahnya dilarikan ke rumah sakit karena mendapat luka di keningnya yang cukup dalam. Sisa darah segera dibersihkan oleh mayat yang lain. Selain Abraham ada Gia yang juga sama khawatirnya dengan kondisi Damian yang mengurung diri di kamar sejak semalam. Lebih tepatnya, pemuda itu pulang hampir subuh dan langsung mengurung diri. Suara benda pecah, teriakan, dan tendangan terdengar dari kamar kedap suara itu. Bahkan tembok yang diatur dengan keadaan kedap suara itu bisa menembus kemarahan Damian. Tuan, panggil Gia. Saya sudah melakukan yang terbaik Gia, tapi pihak dari Hasya menolak keras. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan? Saya tidak bisa melihat keponakan saya sendiri seperti ini. Abraham juga tidak tahu harus apa lagi yang dia lakukan agar Daniel mau. Saya tidak bisa berbuat banyak, saya rasa memang Damian saja yang belum bisa mengontrol diri. Terlalu muda jika mereka menikah, belum mempersiapkan diri. Abraham berlalu pergi, berlama-lama di sini juga akan membuat hatinya sakit melihat Damian yang seperti ini. Dia menatap kepergian Abraham dengan tatapan sedih. Tidak ada inisiatif lebih yang dilakukan oleh tuannya itu. Saya tidak bisa melihat kamu menderita seperti ini, gumam Gia lirih. Sesampainya di rumah, Hasya disambut oleh sang kakak. Hasya. Daniel menyambut adiknya dengan senyuman lebar, tapi Hasya tidak melakukan sebaliknya. Sya, kenapa sayang? Tanya Daniel, mengusap pucuk kepala adiknya sayang. Dasar, mentang-mentang punya keluarga sekarang berani seenaknya. Sindiran itu lagi, Hasya menunduk dalam. Maksudnya apa? Teman kamu itu? Tanya Daniel. Mas, kita pulang aja yuk, Hasya capek banget. Daniel tidak jadi bertanya lebih, padahal dia penasaran bukan main. Ya udah,
Ayo masuk. Mas beliin makanan kesukaan kamu ya. Hasya hanya mengangguk acuh, dia masuk ke dalam mobil. Menghentikan tatapan menghakimi teman-temannya, saking tidak tahannya di sini. Hasya sampai lupa menawarkan tap engan pada sang sahabat. Kelihatan sedih banget, kan biasanya orang senang abis. Mas, kita bisa tidak bahasnya nanti aja. Hasya benar-benar capek, pengen istirahat. Daniel diam, mood adiknya ini sepertinya sedang dalam keadaan tidak bagus. Apa efek karena perpisahannya ya? Ya sudah, kamu tidur aja. Mas nggak ngomong lagi. Mas. Panggil Hasya, dia memanggil kakaknya tapi tatapannya jauh menerawang ke depan. Kenapa Sya? Hubungan sehat menurut Mas itu yang gimana? Yang saling kekang atau yang saling gak percaya? Daniel menyerit bingung, perihal apa sampai Hasya menanyakan hal yang seperti ini. Kenapa? Kok nanyanya begitu? Kamu ada masalah sama Damian? Tanya Daniel. Hasya cuma pengen tanya aja, kan Mas jauh lebih berpengalaman dari Hasya. Daniel mengangguk-angguk, meski hanya memiliki satu mantan tapi Daniel tahu seperti apa isi otak para lelaki di luaran sana. Sama saja menurut Daniel, hanya yang 1% dari lelaki yang tidak memikirkan masalah wanita. Laki-laki itu kalau Mas bilang sih bahasa kasarnya binatang. Ucap Daniel. Jiwa pemburu laki-laki itu besar Sya, jadi jangan main-main apalagi jika sudah menyangkut nafsu. Kamu sudah mengerti arah pembicaraan Mas. Mas sendiri tidak mengatakan kalau Mas ini laki-laki yang bisa dipercaya. Mas rasa Mas masih jauh dari kata itu. Jelas Daniel. Tapi Sya, daripada mencari laki-laki yang tampan lebih baiknya cari sifat dan sikapnya. Jelas Daniel. Maksud Mas? Tanya Hasya. Kalau pasangan kamu nggak kasar dari segi fisik dan batin saat kalian bertengkar, artinya dia laki-laki yang bisa kamu percayai. Karena tangan laki-laki yang melayang pada seorang wanita adalah bajingan. Daniel tersenyum tipis, kamu harus tahu, dan ingat apa yang Mas bilang ini. Cuma modal cinta tidak akan merubah dia jadi lebih baik, tapi kalau dia benar-benar menginginkan kamu dan sadar dia terlalu buruk bersanding dengan wanita baik seperti kamu, maka dia akan berubah menjadi lebih baik tanpa kamu koar-koar menyuruhnya untuk berubah. Terasa menamparkan, tapi memang diperlukan. Kalau laki-laki itu ngomong kasar atau main tangan saat kalian bertengkar, Mas bilang jauhi. Dia bukan laki-laki baik. Kamu terlalu berharga, Mas sayang sama adik Mas ini dan tidak mau melihat adik Mas terluka hanya karena kaparat tidak tahu diri itu. Hasya diam tidak menjawab, setiap untaikan kata yang kakaknya ucapkan benar-benar menamparkan Hasya. Benar, modal cinta tidak akan merubah segalanya. Bisa saja beralasan mencintai padahal melukai, sikapnya masih sama. Tidak ada yang berubah membuat Hasya berpikir ulang apakah keputusan sudah sangat benar untuk mengakhiri pertunangannya dengan Damian. Kembali Hasya diam, padahal Daniel sedang menanyakan bagaimana acara perpisahan selama 2 malam. Daniel yang tidak mendapatkan jawaban memuaskan melirik sang adik yang biasanya selalu semangat menceritakan harinya kini tidak lagi. Gadis mungil ini hanya memandang kosong keluar jendela mobil, padahal tadi katanya capek mau tidur. Perjalanan mereka benar-benar hening, Daniel ingin menanyakan lagi tapi Hasya sudah keburu masuk ke dalam rumah tanpa bicara dan itu semakin membuat Daniel penasaran. Ingin menyusul Hasya ikut masuk ke dalam rumah, tapi ternyata ada tamu yang datang. Dia seorang wanita yang tidak asing bagi Daniel karena sempat beberapa kali mengobrol. Malam harinya, semua terasa tenang. Daniel menonton televisi dengan cemilan di sampingnya, sementara Hasya, adiknya itu kembali ke kamar setelah makan malam. Menikah? Daniel berpikir ulang untuk masalah satu ini, menikah adalah sebuah perjanjian sakral.
Tidak hanya berjanji pada pasangan, tapi berjanji pada Tuhan, ikatan yang benar-benar suci dan bukan mainan. Daniel memikirkan pernikahan, tapi menikah belum dia pikirkan. Apalagi ini. Ini terlalu cepat untuknya. Waktu terasa terlalu singkat jika harus menikah sekarang. Daniel merasa dirinya masih butuh banyak waktu untuk dihabiskan bersama adiknya. Ini membuatku lelah tanpa harus bergerak. Lirihnya. Keesokan harinya. Syah. Panggil Daniel, dia yang baru saja pulang dari kafenya segera mencari sang adik. Mas, tumben pulangnya cepat. Tentu saja bingung, belum ada 2 jam Daniel keluar yang katanya mau pergi ke kafenya untuk melihat-lihat kinerja para pegawai di sana. Tapi Hasya tidak expect kalau kakaknya ini pulang sangat cepat, karena biasanya Daniel akan pulang sore atau setidaknya malam karena mengurus ini itu. Bisa bicara sebentar, Syah? Hasya melepaskan ayam yang sedang dia pegang untuk dipotong-potong, padahal tadi niatnya mau memasak karena melihat resep yang terlihat enak di TikTok. Sebentar mas, Hasya cuci tangan dulu. Daniel mengangguk mengerti, dia berjalan menuju ruang tamu. Duduk di sana menunggu adiknya. Ada apa mas? Tanya Hasya, dia duduk di depan Daniel. Kamu membatalkan pertunangan kamu dengan Damian? Hasya diam, sudah 2 hari Damian tanpa kabar selepas pertengkaran mereka di villa waktu malam perpisahan sekolah Hasya. Syah. Daniel meminta penjelasan lebih, diamnya Hasya membuat Daniel semakin bingung. Ya, Hasya lepasin cincinnya dan kasih ke Damian lagi. Menunduk dalam, Hasya tidak berani menatap kakaknya yang mungkin saja marah. Kenapa? Tanya Daniel. Damian terlalu posesif. Daniel menghela napas, kenapa baru bicara sekarang Hasya, masalahnya semakin melebar kemana-mana. Hasya semakin tertunduk dalam, nada suara kakaknya berubah membuatnya takut. Maaf, Hasya nggak berpikir ke sana. Daniel memijat pelipisnya, sudah terlanjur kena getah begini harus bagaimana lagi? Membatalkan pertunangan tanpa, ucap Daniel berhenti di tenggorokan. Maafin Hasya mas, Hasya tahu Hasya salah. Daniel tahu ini bukan sepenuhnya salah Hasya, tapi kenapa adiknya tidak bilang sejak awal hingga masalahnya tidak selebar ini? Kamu siap menikah? Hasya menyeritkan keningnya bingung, menikah? Maksud mas? Tanya Hasya, dia tidak mengerti maksud dari kata menikah itu. Lamarannya besok Hasya, pihak Damian sudah siap melangsungkan pernikahan kalian. Hasya melotot, maksudnya ini pernikahan paksa? Mas! Bentak Hasya. Mas tidak menyalahkan kamu sepenuhnya, Mas juga tidak tahu siapa yang salah di sini. Mas sudah menolak, tapi keluarga Damian memaksa untuk kalian bisa menikah. Satu kata, keluarga psikopat. Daniel mengutuk semua keturunan Morgan yang seenaknya saja mentang-mentang memiliki kekuasaan tinggi. Mas! Hasya menangis, dia tidak mau menikah di usia yang sangat muda. Dia mau kuliah, dia mau jadi dokter hewan, dia ingin bekerja, dia memiliki mimpi. Daniel sedih, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Maafin Mas Syah. Daniel melangkah ke arah sang adik, memeluknya erat. Membiarkan Hasya menangis di dalam pelukan seorang kakak. Mas gagal menjaga kamu Syah, Mas bukan kakak yang baik buat kamu. Daniel gagal, menolak sekeras apapun dia tetap kalah. Berbeda dengan kediaman Morgan, suasana di rumah megah ini begitu ramai. Persiapan untuk acara lamaran besok membuat semua pekerja di rumah ini sibuk. Tidak berbeda jauh juga dengan si tuan muda yang menantikan momen bersejarah ini, dia tengah memilih pakaian yang bagus untuk besok. Padahal semua pakaian yang dia punya sangatlah bagus, didukung dengan tubuh ideal para anak muda. Damian. Panggil Abraham, pria parubaya itu tersenyum lebar begitu masuk ke dalam kamar sang putra. Pa.
Damian berjalan ke arah Abraham dan langsung memeluknya erat. "Bahagia, nak?" Damian gak pernah merasa sebahagia ini. Ucapnya penuh senyum, senyuman pertama yang sangat lebar dari putranya yang cuek. "Papa senang kalau kamu senang. Tidak bisa dipercepat saja, hari ini atau 1 jam lagi?" Abraham menghela napas, tapi senyumannya tetap bertahan. "Proses Damian, kamu hanya tinggal menunggu besok." "Tidak apa kan?" Damian mengangguk. Damian gak suka nunggu, Damian maunya dipercepat. "Tapi tidak apa-apa, Damian tunggu sampai besok kan?" Abraham mengangguk cepat, dia mengelus bahu putranya lembut. "Ya, hanya sampai besok dan Hasya benar-benar akan jadi milik kamu selamanya." Janji Abraham. Hasya berharap ini mimpi, dia memang mengidamkan menikah dengan Damian. Tapi tidak secepat ini. Hasya ingin menikah dengan Damian. Munafik sekali kalau Hasya berkata tidak mencintai laki-laki itu lagi. Hasya masih sangat mencintai Damian meski sikapnya yang masih semena-mena, tapi Damian adalah orang pertama yang selalu ada untuk Hasya di saat Hasya berada di titik terendahnya. Damian juga sangat mencintainya terlepas dari Hasya yang merupakan anak panti sebelum bertemu dengan keluarganya. Hasya tidak terlalu menyesali kalau memang akan dilamar secepat ini, tapi bagaimana dengan mimpinya? Bagaimana dengan rencana yang dia susun untuk masa depannya? Tanpa riasan, hanya mengandalkan lipstik tipis yang dia gunakan di bibirnya. Hasya nampak sederhana namun sangat cantik. "Hasya," panggil Daniel, dia tersenyum tipis menatap adiknya yang matanya masih sembab karena menangis semalaman. "Maafin Mas ya." "Mas, kita udah sepakat kemarin malam," ucap Hasya. "Maafin Mas karena lebih memilih teman Mas." Hasya tersenyum, "Bang Kenan kan bukan cuma teman Mas lagi, tapi keluarga Mas. Menurut aku wajar aja, lagian ini nggak terlalu merugikan Hasya juga kok." Daniel menggeleng, "Ini merugikan kamu, masa depan kamu Mas," rengut Sya. Hasya masih bertahan dengan senyumannya. Benar, alasan kenapa Daniel menerima pernikahan adiknya. Masih ingat Kenan, sahabat karib Daniel yang tumbuh bersama di tangan seorang wanita yang merupakan mantan pembantu di rumah Daniel dan Hasya saat keluarga mereka masih utuh. Kenan adalah anak Simbo yang mau direpotkan untuk membesarkan anak majikannya. Kenan, sahabat yang sudah Daniel anggap keluarga itu terkena kasus saat dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang detektif. Dalam masa tugasnya, Kenan melakukan sedikit kecerobohan dan mengharuskannya terkena sanksi hukum lumayan berat. Awalnya Daniel pikir baik-baik saja, setelah kedatangan Gia di hari Hasya yang baru pulang setelah malam perpisahan angkatan di puncak. Gia datang ke rumah Daniel. Dia memohon-mohon pada Daniel agar membiarkan Damian meminang Hasya sebagai istrinya. Dia menangis, dia berkata tidak tega harus melihat Damian yang tersiksa karena perasaannya sendiri. Daniel tentu bingung, dia tidak tahu maksud kalimat-kalimat yang Gia katakan. Tapi tetap pada keputusan awalnya, Daniel menolak menikahkan adiknya dengan Damian di usia yang masih sangat muda. Gia pulang dengan tangan kosong, dia hanya memberikan 1 bait kalimat yang lumayan panjang dan yang sampai sekarang masih Daniel simpan di otaknya. Kalimat yang berisikan, "Saya meminta dengan sangat baik, tapi jangan salahkan jika kedepannya kamu kesulitan dan akhirnya menyerah pada keputusanmu ini." Berselang 1 hari setelah kedatangan Gia, Daniel mendapatkan telepon mengenai masalah Kenan. Daniel pikir ini hanyalah keteledoran Kenan dalam bekerja hingga harus ditahan atau mungkin diskors selama 1 minggu dari tugasnya. Tapi makin kesini, semakin banyak tuduhan yang dilayangkan untuk sahabatnya itu. Daniel buntu, tidak mungkin membiarkan Kenan mendekam di penjara selama 5 tahun. Setelah keputusasaan itu, datang bantuan yang tidak Damian duga. Benar, Abraham.
Pria berkuasa itu menawarkan bantuannya dengan alasan karena Daniel adalah kakak dari Hasya. Terlalu putus asa, Daniel menerima tanpa tahu maksud tersembunyi yang ada di hati busuk Abraham. Singkatnya, semua tuduhan yang ditujukan untuk Kenan dinyatakan kesalahan. Kenan bebas dan tentu hati Daniel merasa senang luar biasa. Tapi tanpa Daniel tahu, dia memakan umpan yang Abraham berikan untuknya. Sebagai imbalan atas jasanya itu, Abraham menginginkan pernikahan anaknya dilangsungkan kurang dari 2 minggu. Daniel tentu menolak, tapi Abraham dengan liciknya mengancam dengan menggunakan Kenan yang merupakan salah satu kelemahan Daniel. 1 hari lebih Daniel berpikir tentang ide gila itu. Hari itu juga dia baru tahu kalau kondisi Damian tidak baik setelah Hasya membatalkan pertunangan secara paksa. Nasi sudah menjadi bubur, Daniel tidak berani berkutik lebih. Yang dia katakan benar, akhirnya Daniel harus setuju dengan pernikahan itu meski hatinya memberontak untuk menolak. Daniel kalah, dia menyerahkan adiknya pada Damian demi sahabatnya. Tentu perasaan bersalah itu ada, tapi dipikirkan lagi. Hasya tidak akan merugi meski menikah dengan Damian yang serba berlebihan memiliki segalanya. Laki-laki itu juga mencintai adiknya, rela melakukan segala cara untuk mendapatkan adiknya meski Daniel tahu hubungan seperti itu termasuk kategori toksik. Tapi dibandingkan dengan Hasya, nasib Kenan yang paling parah kalau sampai dia di penjara. Karirnya hancur dan tentu akan menjadi gelandangan setelah bebas nanti.